Robert sama Michael ini berencana membunuh Otto itu dengan kampak. Halo semua, thank you banget buat kalian udah ngeklik video ini. Perkenalkan, nama gue Ameng. Di sini gue bakal ngebahas sebuah kasus yang dimana kasus ini menjadi kasus pertama gue di konten gagal paham. Nah, tapi sebelum masuk ke kasusnya, gue pengen tanya dulu nih sama kalian. Kalian lebih takut sama apa sih? Kalian lebih takut sama setan atau lebih takut sama orang? Bayangin nih, misalnya kalian di rumah sendiri malam atau kalian lagi jalan gitu ya sendiri malam. Nah, kalian kayak ngelihat penampakan sesuatu hal yang aneh, atau mungkin kalian lebih takut sama orang yang mungkin ngikutin kalian, atau di rumah kalian ngelihat nih dari dalam rumah kayak orang ini kok mondar-mandir gitu di depan rumah. Nah, pasti kan dua hal ini kan kayak nggak nyaman buat kita ya. Nah, kalian lebih takut mana? Lebih takut sama setan atau lebih takut sama orang? Kalian bisa komen di bawah ya, kenapa kalian lebih takut sama hal itu gitu. Nah, sekarang kita langsung masuk ke kasusnya ya. Gue sambil baca skrip karena biar nanti lebih detail ngejelasin kalian gimana dari awal sampai selesai kasus ini bisa terjadi. Kasus yang gue bahas adalah Broken Arrow Killer, di mana pelakunya bernama Robert Beaver dan juga Michael Beaver. Jadi mereka berdua ini abang adik. Kenapa gue tertarik sama kasus ini? Karena kasus ini itu masih sangat-sangat relate sama zaman sekarang. Jadi Robert dan Michael ini melakukan pembantaian keluarganya sendiri, keluarga kandungnya sendiri, dengan alasan yang sangat-sangat nggak masuk akal mereka melakukan kejahatan ini. Jadi mereka tuh cuma pengen terkenal. Pusing, gue kalau nginget kasusnya tuh langsung pusing. Jadi tuh si Robert dan Michael ini bener-bener cuma pengen terkenal, jadi mereka melakukan pembantaian keluarganya sendiri. Mirip banget kan sama orang-orang zaman sekarang ya. Bahkan orang-orang Indonesia juga banyak gitu ngelakuin hal-hal aneh, hal-hal gila, hal-hal bego gitu. Memang cuma pengen terkenal, cuma pengen dapetin traffic di sosmednya doang. Banyak yang kayak gitu. Nah, tapi ini contoh ekstrimnya nih, yang orang melakukan hal gila demi fame gitu. Jadi Robert dan Michael ini itu memang sudah punya ketertarikan hal yang aneh mulai dari kecil. Jadi Robert sama Michael ini tuh udah suka banget sama serial killer dan juga pembunuhan massal dari kecil. Dapatnya dari mana ya? Pasti dari konten-konten yang mereka tonton. Jadi ya dari yang gue baca di artikelnya, itu tuh Robert sama Michael ini tuh homeschooling. Jadi dia tuh nggak bersosialisasi di luar gitu. Jadi memang bapak ibunya ini sekolahin anak-anaknya itu di rumah aja gitu. Dan dari artikel yang gue baca pun juga tetangga-tetangganya bilang bahwa keluarga ini sangat tertutup, jadi nggak bersosialisasi. Otomatis kita bisa ngambil kesimpulan kan kalau Robert dan Michael ini ya semua yang ada di kepala dia itu dia dapat di rumah. Alasan mereka pengen ngebunuh keluarganya pasti dia dapat di rumah. Terus alasan kenapa dia jadi pengen terkenal dengan melakukan pembunuhan massal atau serial killer juga pasti dia dapat di rumah. Ya pasti dari konten yang dia tonton. Nah, di interviewnya Michael sama detektif yang ngurus kasus ini, itu Michael ngomong kalau ada salah satu sosok yang juga menjadi panutannya mereka lah, jadi kayak salah satu tolak ukur di mana mereka nanti akan melakukan kejahatannya. Mungkin kalian masih ingat waktu tahun 2012 itu ada penayangan film Batman premiere yang The Dark Knight Rises. Itu terjadi penembakan massal di teater yang ditayanginnya. Itu dilakukan oleh James Holmes. Nah, jadi James Holmes ini merupakan salah satu sosok yang diidolakan sama si Robert dan juga Michael. Bahkan ini ada kemiripan nih dari timeline kejadiannya. Karena waktu kejadian yang film Batman itu terjadi pada tanggal 20 Juli tahun 2012 waktu si James Holmes melakukan penembakan massal. Nah, waktu si Robert sama Michael ini melakukan pembantaian keluarganya, itu terjadi pada tanggal 22 Juli tahun 2015. Jadi cuma beda 2 tanggal doang. Jadi seakan-akan tuh mereka memang mau melakukan kejahatannya itu mirip dengan kejahatan yang dilakukan oleh sosok idolanya. Jadi emang udah kayak halusinasi gitu yang ada di kepalanya Robert dan Michael ini. Nah, gue bakal bahas dari gimana mereka mulai melakukan plan gilanya ini, gimana mereka memulai awalnya ya. Jadi waktu malam-malam itu pada tanggal 20 Juli, si Michael nih manggil adiknya yang bernama Crystal Beaver yang berumur 13 tahun. Jadi adiknya ini masih umur 13 tahun. Itu dipanggil ke kamarnya. Katanya dibilang sama si Michael nih pengen tunjukin sesuatu yang keren di komputernya si Michael. Nah, si Crystal nurut dong sama abangnya karena kan memang mereka hubungannya mungkin antara adik kakak baik harusnya, karena ya mereka cuma punya satu sama lain gitu untuk ngobrol di rumah. Nah, jadi si Crystal ini naik ke kamarnya
Dan pas masuk kamarnya si Michael, di situ udah ada Robert di belakang. Itu langsung sayat lehernya si Crystal pakai pisau. Mungkin si Robert ini masih ya grogi lah, karena ini kan kejahatan pertamanya dia. Jadi sayatannya itu ternyata nggak terlalu dalam. Jadi si Crystalnya sempet teriak nih ke bawah, karena kan posisinya di lantai 2 kamar si Michael. Dia sempat teriak ke bawah yang dimana ibu bapaknya dengar. Nah, langsung naiklah ibunya, karena kan bingung kayak ada berisik-berisik di dalam rumahnya. Naiklah ibunya yang bernama April Beaver berumur 44 tahun. Jadi, disitu langsung pas ibunya naik, bukannya selesai permasalahannya atau bahkan mungkin jadi kayak takut gitu kan, ketahuan gitu si Robert sama si Michael ini. Karena kenapa gue bilang takut ketahuan? Robert dan Michael ini dibilang bahwa mereka itu rencananya tuh bukan pengen ngebantai secara brutal kayak seakan-akan nih pembunuhan membabi buta gitu. Mereka tuh niatnya melakukan pembunuhan pelan-pelan, jadi satu-satu gitu dibunuh. Makanya mereka melakukan malam, jadi satu dibunuh terus nanti lanjut lagi ke anggota keluarga selanjutnya, lanjut lagi ke anggota keluarga selanjutnya. Jadi si Crystal Beaver-nya itu teriak, April Beaver naik, dan ibunya ini langsung ditusuk sama Robert dan Michael sebanyak 48 kali tusukan. Ini udah mungkin bukan lagi pembantaian cuma sekedar terkenal. Kalau kata gue, ini pasti ada motif dendam di belakangnya, karena 48 tusukan tuh banyak banget loh. Jadi lu bisa bayangin ya, orang ditusuk sekali 2 kali aja tuh dia bisa langsung ya meninggal gitu. Kalau 48 kali ya berarti posisinya dia udah meninggal tapi masih ditusuk berkali-kali gitu. Pasti ini ada dendam gitu kan. Nah, pas udah ibunya naik, lanjut lagi lah bapaknya naik yang bernama David Beaver berumur 52 tahun. Nah, David Beaver ini ditusuk sebanyak 28 kali tusukan. Jadi ini korbannya udah 3 ya. Adiknya yang bernama Crystal, ibunya yang bernama April, dan bapaknya yang bernama David. Apa berhenti di situ aja? Enggak, karena nih adiknya banyak nih, si Robert dan Michael ini. Mereka itu mereka itu 7 bersaudara. Nah, habis dari ngebunuh bapak dan ibunya, mereka langsung lanjut lagi ngebunuh adiknya yang bernama Daniel Beaver. Dan ini masih berumur 12 tahun, selisih setahun sama si Crystal. Nah, cuma sebelum mereka ngebunuh si Daniel ini, jadi ternyata Daniel ini udah sempat bangun, atau mungkin dia udah sempat ngeliat waktu abang-abangnya ini nusuk-nusukin ibunya sama bapaknya. Jadi Daniel ini udah sempat telepon 911, dan udah ngasih tahu ke polisi gitu kalau abang ini lagi ngebantai keluarganya. Cuma ya kayak di film-film gitu. Jadi pas polisinya udah dengar bahwa abangnya ini lagi ngebantai keluarganya, pas polisi yang nanya, kamu posisinya lagi di mana sama si Daniel ya, Daniel udah nggak bisa jawab dan telepon langsung mati. Karena pada saat itu juga Robert dan Michael langsung nusuk si Daniel sebanyak berapa nih? Daniel itu sebanyak 9 tusukan. Jadi Daniel tuh ditusuk sebanyak 9 tusukan. Nah, tapi ya namanya 911 panggilan itu harus diproses. Jadi harus ada polisi yang datang untuk ngecek apa laporan ini kenapa bisa terjadi. Nah, sebelum polisi datang, setelah Daniel sudah dibantai juga sama si Michael dan Robert ini, mereka lanjut lagi ke adiknya yang lebih kecil lagi yang bernama Christopher Beaver. Christopher Beaver ini masih berumur 7 tahun. 7 tahun, bos. Bayangin, masih bocah banget tuh. 7 tahun itu ditusuk sebanyak 6 tusukan. Gila, kayak seakan-akan emang gila gitu mereka ini. Padahal waktu di interviewnya Michael sama detektifnya yang ngurus kejadian ini, itu tuh Michael tuh biasa aja gitu. Mungkin itu salah satu ciri psikopat yang ngeri banget ya. Maksudnya dia kayak seakan-akan normal, tapi itu di kepalanya kita nggak tahu lagi mikirin apa gitu. Nah, jadi setelah sudah melakukan pembunuhan si Christopher Beaver, dia lanjut lagi ke adiknya yang lebih kecil lagi, yang bernama Victoria Beaver, masih umur 5 tahun. Masih 5 tahun, bos. Langsung dibantai juga masih Robert dan si Michael juga. Di artikelnya ditulis si Robert dan Michael ini menusuk sebanyak 18 tusukan. Ini gue nggak ngerti kenapa bisa dia lebih banyak tusukannya dibanding adik-adik lainnya. Tapi kalau untuk ibu dan bapaknya gue ada teori nih. Karena si David Beaver kan ditusuk cuma 28 kali tusukan ya. Bukan cuma lah ya, intinya cuma 28 kali.
Si April ibunya tuh sebanyak 48 kali. Jadi artikel yang gue baca itu si Robert ini tuh pernah ngomong di salah satu interogasinya polisi kalau dia ini punya pengalaman buruk sama orang tuanya. Jadi waktu dia kecil si Robertnya itu dia tuh pernah melakukan kesalahan gitu ya di rumah, dan dia langsung dihukum. Robert ini langsung dihukum sama bapak ibunya. Makanya si Robert ini kayak seakan-akan dendam gitu sama orang tuanya, dan si Robert bilang kalau ibunya yang paling menghukum dia paling keras gitu. Jadi makanya mungkin Robert ini yang paling banyak ngasih tusukan ke ibunya ya. Makanya kenapa mungkin tusukannya si ibunya lebih banyak dibanding bokapnya. Nah, setelah menusuk adiknya yang bernama Victoria Beaver itu, si Robert dan Michael ini langsung ngumpet. Jadi ternyata pas mereka udah selesai nusuk adiknya itu, polisi datang. Jadi mereka ngumpet. Padahal kan masih ada adiknya satu lagi ya yang bernama Autumn Beaver. Jadi yang selamat ini Autumn Beaver sama si Crystal Beaver. Jadi ternyata si Crystal Beaver itu selamat. Jadi bisa keluar gitu dari kamarnya si Michael, dia bisa ngerangkak keluar dan bisa langsung ke halaman. Nah, yang selamat tuh Crystal dan juga si Victoria Beaver. Autumn Beaver. Jadi si Autumn Beaver ini selamat karena masih umur 2 tahun, jadi dia masih kamarnya tuh mungkin kamar khusus ya, kamar khusus bayi gitu. Tapi belum selesai nih kegilaannya si Robert dan Michael ini. Karena detektifnya nanya sama si Michael, ini kan selamat si Autumn Beaver, apakah memang sengaja nggak mau dibunuh atau ada alasan lain gitu kenapa si Autumn Beaver ini masih hidup gitu. Jadi si Michael ngomong dengan santainya, bener-bener santai banget ngejelasin gitu kalau udah nggak sempet, dia udah nggak punya waktu untuk membunuh Autumn Beaver karena rencananya si Robert sama Michael ini berencana membunuh Autumn itu dengan gampang. Jadi itu kayak lehernya ya, stres gua sumpah. Jadi tuh sih Robert dan Michael itu ya pengen menggal adiknya yang berumur 2 tahun. Sakit kan, sakit jiwa kan. Emang udah gila lah, emang udah gila banget. Nah, itu akhirnya mereka ngumpet lah karena mereka udah gak punya waktu lagi untuk nyelesain misi gilanya ini. Tapi ternyata mereka ngumpet ya tetap ketangkep lah sama polisi Amerika. Mereka tetap ketangkep dan akhirnya mereka diproses lah persidangan. Nah, dari interview yang gue tonton si Michael sama detektifnya ini cukup detail si Michael gimana nyeritainnya, karena detektifnya gue salut banget, dia benar-benar detail banget nanyanya dan sabar banget ngelihat anak sekecil itu melakukan kekejaman seperti itu dan santai aja gitu, kayak normal aja. Jadi detektifnya nanya dengan sadar, dengan tenang gimana mereka melakukannya. Jadi si Michael ini ngejelasin bahwa si Robert dan Michael ini itu selain ingin kebantai keluarganya, mereka juga pengen keliling kota, keliling Amerika untuk melakukan pembunuhan massal di keramaian. Okay, so as the planning goes, tell me what plans you started making and coming up with. Well, originally, I think kind of stayed steady throughout the month. So we wanted to kill everyone at the house first, Okay. and then wait for all the packages to show up over the weekend. And then we take the Yukon and we together our state with the guns and start killing, rampaging. Did you know where you were going to drive to? Towards Washington. Washington State or DC? Washington State. Okay. Washington State. Jadi ternyata nih si Robert ini nih merupakan si master plan-nya. Jadi dialah yang punya ide pertama kali. Jadi si Robert ini sempat kerja karena udah umur 18 tahun kan. Si Robert ini sempat kerja dan ngumpulin duitnya untuk ngebeliin senjata api, ngebeliin amunisi, dan juga ngebeliin rompi anti peluru yang dimana ini dipersiapin untuk melakukan plan keduanya. Lanjut pakai mobil pribadinya keliling Amerika dan nembakin orang-orang di pinggir jalan, yang dimana pagi-pagi pasti kan orang banyak yang berangkat kerja gitu. Jadi mereka emang udah punya rencana melakukan pembunuhan massal juga gitu, seperti yang dilakukan sama panutannya dia si James Holt ini. Nah, cuma ya ternyata kan gagal karena malamnya udah keburu ketangkep kan sama polisi. Nah, setelah polisi nangkep si Robert dan Michael ini, polisi tuh nemuin di rumahnya si Robert dan Michael itu udah ada kamera gitu yang kepasang di sudut-sudut, kayak beberapa sudut gitu,
yang nyala dan udah connect ke komputer. Nah pas ditanya detektifnya ke si Michael, jadi Michael bilang kalau mereka itu emang rencananya kalau polisi nggak datang ya, setelah melakukan pembantaian satu keluarga itu, mereka bakal posting video mereka melakukan pembantaiannya di internet. Jadi ya mereka habis kebantai kayak langsung biasa lagi, terus langsung duduk depan komputer, langsung upload videonya gitu ke internet. Karena memang ya kayak tadi gue bilang dari awal, rencananya memang cuma pengen terkenal supaya orang-orang tahu gitu. Bahkan Michael juga bilang, nah ini juga agak gila nih, Michael tuh cuma pengen kalau dia sama abangnya ini punya Wikipedia page sendiri gitu. Jadi kayak Robert Beaver dan Michael Beaver, jadi kalau ada orang yang nge-search dia di Google, ada Wikipedia page-nya, dan disitu diterangin bahwa Robert dan Michael ini merupakan salah satu pembunuh terkejam di Amerika Serikat. Jadi kayak gila kan, bener-bener gila banget kan, demi terkenal orang bisa kayak gitu. Setelah ditangkap, akhirnya Robert dan Michael menjalani proses persidangan, di mana Robert dan Michael ini dijatuhi hukuman seumur hidup. Cuma yang menjadi perbedaan adalah Robert ini nggak mungkin mendapatkan parole. Parole tuh kayak semacam pengurangan masa tahanan, dan si Michael masih mungkin mendapatkan, karena di kasus ini bisa diambil kesimpulan kalau Robert yang menjadi masternya kan, master plan-nya. Dan waktu Michael melakukan ini pun kan masih di bawah umur 17 tahun, masih umur 16 tahun. Jadi ya hakimnya sempat dilema lah, mau diperlakukan secara orang dewasa proses persidangannya atau di bawah umur gitu. Dan Michaelnya juga sempat menjalani pemeriksaan gitu dari psikiater bahwa dia ini mengalami gangguan jiwa atau enggak gitu. Tapi ternyata setelah menjalani proses ya hukumannya sama-sama penjara seumur hidup gitu. Gue bakal tunjukin videonya yang gue juga cukup kaget pas lagi ngulik kasus ini, dimana ada video waktu Robert dan Michael ini mengalami persidangan, waktu menjalani persidangan. Nah si Robert ini tuh kesorot sama kamera wartawan, dilihat, dan wartawan situ nangkap Robert tuh senyum-senyum. Jadi emang abang adik ini emang udah agak-agak kayak nggak tahu ya, susah. Gue mungkin ini ya salah satu alasan kenapa gue masukin ke konten gagal paham gue ini. Jadi gue bingung mau dibilang psycho atau enggak gitu, karena ya kayak semacam bertolak belakang gitu. Bener-bener bingung, apalagi Michaelnya, karena Michaelnya tuh masih bener-bener normal gitu waktu diajak ngobrol sama detektifnya di interviewnya, itu normal banget gitu. Nah jadi dari kasus ini kita bisa tahu lah bahwa orang-orang itu bisa lebih kejam lah dari segala macam makhluk yang kita tahu gitu. Jadi ya bisa kita lihat ada seorang anak gitu yang memang dengan alasan yang sangat gak masuk akal ya ngebantai bapak ibunya sendiri. Mungkin di sini ada penonton yang takut sama orang karena hal-hal seperti ini. Karena jujur gue juga lebih takut sama orang dibanding sama setan ya. Karena untungnya gue nggak punya karunia untuk bisa melihat penampakan dan juga bisa mendengar setan atau apapun itulah ya yang berbau mistis. Makanya gue mungkin lebih takut sama orang, karena kita nggak tahu gitu orang nih punya niat apa untuk kita. Orang jahat, orang punya pemikiran apa pas ngeliat kita, gitu. Kita nggak tahu gitu. Kalian mungkin bisa jadi lebih yakin nih yang takut sama orang. Nah kalau yang lebih takut sama setan, apa kalian yakin lebih takut sama setan setelah mendengar kasus ini? Yang pastinya kasus ini nggak menjadi kasus terakhir yang bakal gue bahas di konten gue, dimana konten gagal paham ini nanti bakal banyak hal yang gue bahas. Nggak cuma kasus, ada juga beberapa hal yang intinya gue gagal paham kenapa itu bisa terjadi. Sekian untuk video kali ini, thank you banget buat kalian udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga subscribe ke channel gue, karena nanti bakal ada video-video menarik lainnya dari gue. Ameng signing out, bye-bye.